Di awal pernikahan, kalau tawa, senang, bahagia, itu sudah pasti. Semua pengantin baru pasti pernah mengalaminya. Makanya pengantin baru ketika ditanya, apa nggak menyesal menikah? Jawabannya pasti menyesal. Kenapa tidak menikah dari dulu saja? Namun setelah melewati beberapa bulan, mulailah timbul bibit-bibit konflik, mulailah tampak perbedaan-perbedaan, mulailah muncul ketidakcocokan di antara mereka berdua. Awalnya sih sepele, namun jika dibiarkan bisa menjadi hal-hal yang membuat rumah tangga kalian tidak bahagia, tidak harmonis, dan bisa berantakan. Nah, kalian kan tidak ingin ada problem-problem atau konflik-konflik di awal pernikahan yang bisa merusak rumah tangga kalian. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih mencegah dan mengatasi problematika di awal pernikahan, sehingga kalian bisa membangun rumah tangga yang harmonis, bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Seperti doa yang diungkapkan oleh kerabat, saudara, sahabat, dan tamu undangan yang hadir di pernikahan kalian. Simak videonya sampai selesai ya, biar kita semua dapat manfaatnya. Jangan lupa like and subscribe ya, biar lebih semangat. Baru-baru ini viral beredarnya gugatan cerai seorang YouTuber. Di gugatan itu, dia mengeluhkan alasan gugatan cerainya kepada suaminya. Semua yang dikeluhkan di gugatan itu, hampir setiap pasangan pasti pernah mengalaminya. Mulai dari kebiasaan pasangan, mulai dari menyesuaikan hal-hal dengan keluarga besar, masalah keuangan, dan banyak lagi masalah yang pada umumnya dialami oleh pasangan muda yang baru menikah. Namun setelah berjalan beberapa bulan, barulah muncul hal-hal di luar prediksi yang tidak sesuai antara bayangan dan kenyataannya. Konflik sudah mulai muncul, aneka perbedaan sudah tampak. Ya, biasanya masih belum ada yang mengatakannya. Istilahnya rahasia umum. Sebagai istri pasti sudah pernah mengalami hujan tangis di awal pernikahan. Saat suami nggak ada di rumah, dia berdiam diri di kamar sambil sesenggukan memikirkan problematika rumah tangga yang dialaminya, memikirkan ketidakcocokan dengan pasangannya atau suaminya, memikirkan ketidakcocokan dengan mertuanya, dengan iparnya, dengan keluarga besarnya. Pokoknya banyak muncul ketidakcocokan dan perbedaan-perbedaan. Tidak kalah dengan istrinya, si suami pun begitu. Setelah kerja tidak langsung pulang, mungkin nongkrong dulu, atau mancing dulu, atau melakukan hobi yang lain untuk menyendiri dan merenungi apa yang terjadi di dalam rumah tangganya. Mulai cekcok dengan istri, beratnya menahan emosi di rumah, kemudian menghadapi perbedaan-perbedaan dan ketidakcocokan dengan istri, mertua, keluarga besar, dan sebagainya. Perasaan jengkel, sedih, kecewa, perasaan tidak nyaman, dan campur aduk di pikiran keduanya. Nah, penyebab masalah di awal-awal pernikahan ini seringkali disebabkan oleh perbedaan karakter, perbedaan kebiasaan, ketidaksesuaian antara yang dibayangkan sebelum menikah dan kenyataan yang terjadi. Kemudian perbedaan gaya hidup, perbedaan cara mengelola keuangan, pokoknya banyak perbedaan-perbedaan yang harus disatukan oleh kedua belah pihak. Masalah yang muncul biasanya ringan dan sepele, namun jika dibiarkan bisa menjadi bom waktu. Saat meledak bisa meluluh lantakkan kerangka bangunan rumah tangga yang sudah sedikit demi sedikit dirajut bersama. Nah, bagaimana sih cara mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi di awal-awal pernikahan? Pertama, adaptasi. Di setiap ada perbedaan dan perkembangan, cara yang terbaik adalah adaptasi. Beradaptasi adalah cara seseorang mengenali perubahan yang terjadi dan berusaha memahami dan menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Proses adaptasi bisa dilakukan dengan komunikasi terbuka mengenai perbedaan yang terjadi, kemudian berusaha menyelesaikan perbedaan tersebut. Jika memang dirasa berat, minimal pasangan tahu tentang perbedaannya, sehingga potensi konflik bisa diminimalisir sedini mungkin. Nah, yang perlu diingat di sini adalah adaptasi ini harus dilakukan seumur hidup. Karena pada prinsipnya manusia itu tidak statis.
lingkungan, keadaan, dan perkembangan diri seseorang sangat bisa merubah seseorang. Contohnya, suami yang awalnya pengertian, sabar, dan selalu perhatian bisa berubah akibat dari keadaan. Bisa karena PHK, suaminya jadi temperamental, atau saat punya masalah keuangan bisa jadi kurang perhatian dan emosional. Contoh lain, wanita saat PMS atau premenstrual syndrome bisa lebih emosional dan lebih sensitif. Saat selesai menstruasi, dia akan kembali seperti semula. Perubahan pria dan wanita ini akan terus terjadi. Untuk itu, proses adaptasi harus dilakukan seumur hidup. Tulis hal-hal positif pasanganmu. Manusia itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Tidak hanya pasanganmu, kamu pasti juga begitu. Agar kamu bisa lebih banyak menghargai kelebihan dan kebaikan pasanganmu, maka yang harus dilakukan adalah dengan mencari dan menulisnya, sehingga kamu akan selalu mengingat kebaikan dan kelebihan pasanganmu. Pembenci itu akan selalu menilai seseorang yang dibenci itu dari sudut pandang negatif. Apapun yang dilakukannya pasti salah di hadapannya. Sebaliknya, jika menyayangi seseorang, maka yang diingat adalah kebaikan dan kelebihannya. Semua yang tampak dari orang yang disayangi adalah hal-hal positif darinya, sehingga apapun yang dilakukan pasti dilihat dari sudut pandang yang positif. Apapun yang dikerjakan pasti selalu benar, meskipun salah pasti dimaklumi. Nah, tulisan mengenai hal-hal positif terhadap pasanganmu akan merangsang kamu melihat pasanganmu dari sudut pandang yang positif, yang bisa berdampak kamu akan semakin mencintai dan menyayangi pasanganmu. Ketiga, pernikahan itu bukan tentang untung dan rugi. Perasaan untung rugi, perasaan adil dan tidak adil seringkali hinggap di benak kedua pasangan di awal-awal pernikahan. Lah kok enak, aku kerja seharian langsung bersih-bersih dan merapikan rumah. Kamu pulang kerja langsung selonjoran sambil main game. Ayo sana gantian, kamu yang menata ini dan itu. Si suami langsung nyolot, ya sebentar, tapi tetap aja lanjut selonjoran sambil tertidur. Nah, melihat itu, sebagai seorang istri pasti merasa kecewa, pasti merasa kesal. Aku kan capek, setelah kerja langsung membereskan rumah. Kamu enak, pulang kerja langsung teler. Seolah-olah sang istri dirugikan, suaminya yang diuntungkan. Betul apa betul? Atau sebaliknya, berbagi tugas itu memang harus, tapi harus lihat kondisi. Kondisi si istri sudah capek atau belum, kondisi si suami itu bagaimana, itu harus dilihat. Tidak hanya melihat adil dan tidak adilnya. Hidup berumah tangga itu membutuhkan sikap saling menghormati, saling memahami, dan kerjasama antara pasangan. Pernikahan itu tidak seperti berdagang, harus untung rugi. Dan pernikahan itu tidak seperti pengadilan, harus ada adil dan tidak adil. Pernikahan itu memang harus menciptakan keadilan, namun tetap harus melihat kondisi. Pernikahan itu tentang kerjasama, tentang penyatuan, tentang keikhlasan. 4. Ingat, bukan hanya kamu yang kecewa, tapi pasanganmu juga kecewa. Jangan dikira hanya kamu saja yang kecewa dengan sikap pasanganmu. Sebaliknya, pasanganmu juga punya perasaan kecewa terhadapmu. Kecewa akan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kecewa akan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Dan kekecewaan-kekecewaan lainnya. Kalian berdua pasti punya kekecewaan masing-masing. Nah, kesadaran mengenai kekecewaan yang kalian alami akan menumbuhkan perasaan saling mengerti dan saling memahami di antara kalian berdua. Ingatlah, perjalanan bahtera rumah tangga itu berlangsung seumur hidup. Jika di awal perjalanan saja kamu sudah pesimis dan putus asa, maka jangan berharap perjalanan bisa berlanjut sampai akhir. Membangun rumah tangga itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh tekad yang kuat untuk bertahan dan bertumbuh bersama-sama, saling tergantung satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasanganmu adalah separuh jiwamu.